Hai anakku, perhatikan hikmatku. Arahkan telinga pada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan melihara pengetahuan. Karena semua orang terbuka di hadapan Tuhan. Orang fasik tertangkap dalam kejahatan dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan kebodohannya. Renungan kita, hai anakku, perhatikan hikmatku. Arahkanlah telinga kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Hai anakku, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, segala langkah diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di mana saja saudara berada, kita berada. Kembali satu hari, satu pasal dalam kitab Amsal. Hari ini Amsal pasal yang kelima. Mudah-mudahan Anda menonton atau melihat video ini pas tanggal 5, sehingga cocok dengan Amsal pasal yang kelima. Masih tentang bagaimana hikmat menuntun seseorang, mengarahkan seseorang, bagaimana hasil didikan, nasihat, orasi dan narasi, edukasi, membimbing seseorang, menuntun seseorang agar dia mampu mengambil keputusan dalam hidup dan kehidupan dia, kehidupan bersama. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, intinya tetap sama. Bagaimana seseorang atau bagaimana seorang anak menjaga petuah-petuah, nasihat-nasihat yang datang kepada dirinya. Ya, nasihat-nasihat tersebut, ajakan tersebut, bimbingan dan segala bentuk narasi, orasi, edukasi harus dipelihara, harus dimengerti, harus ditaatin dan digunakan di dalam pola tata laku, dalam perilaku kehidupan setiap saat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam bagian ini menurut pengamsal, menurut Raja Salomo, hikmat yang memelihara seseorang yang menjadi acuan dalam berperilaku itu mampu membuat seseorang menjaga dirinya terjaga dari segala macam bentuk kejahatan, sehingga ia menghindari semua tersebut. Karena segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Dan juga kalau ada orang jahat atau orang fasik, maka dia akan binasa sendiri. Terperangkap, tertangkap karena kejahatannya, terjerat karena dosanya. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya sendiri. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, tentu Anda, ya, kita, atau
siapapun dirimu tidak ingin mati dalam kebodohan atau mati karena kejahatan atau yang lainnya. Atau kita sebagai orang tua tidak inginkan turunan kita, anak cucu kita menjadi orang yang fasik, orang yang jahat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, sehingga mereka mati karena ketidak menerima didikan, mereka mati karena kebodohannya. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, saudara dalam kemanusiaan, langkah yang terbaik adalah bagaimana kita menyampaikan ulang bentuk-bentuk atau narasi dan orasi edukasi yang kita terima dan kita wariskan kepada generasi penerus, sehingga mereka menjadi orang yang tidak pernah melupakan apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Kita juga bisa berkata seperti Amsal bahwa perhatikan ajaranku dan didikanku. Perhatikanlah dan juga arahkan telinga kepada kepandaian yang telah diajarkan, sehingga mampu berhadapan dengan segala macam penyesatan, hal-hal yang menjerumuskan, ataupun mampu mengambil keputusan jika ada penawaran yang untuk berbuat yang tidak benar atau tidak baik. Cara itu hal yang penting untuk generasi penerus. Bagaimana dengan kesiapan dirimu untuk mampu untuk bisa membuat penerus, generasi penerus tidak menyesali kehidupan, namun dia hidup di dalam arahan maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, sehingga dia tidak menyesali mengapa dia tidak menerima didikan. Saudara-saudara, mari menjadi orang-orang yang meneruskan pengertian, hikmat, kebijaksanaan, pengalaman-pengalaman yang baik dan benar kepada generasi penerus, sehingga mereka menjadi generasi yang gilang gemilang, yang cemerlang pada masa ketika mereka menjadi dewasa. Amin.